Beberapa tahun lalu Indonesia sempat dihebohkan dengan pemberitaan munculnya makhluk halus yang disebut kolor ijo. Kabarnya makhluk itu menyeramkan dan kerap mengganggu wanita. Saking takutnya orang-orang, beredar pula kabar bagaimana cara untuk menangkal gangguan kolor ijo. Konon katanya jika kita memiliki bambu kuning dan daun kelor di rumah, maka kolor ijo tak berani masuk dan mengganggu. Setelah beberapa saat isu kolor ijo berembus, barulah diketahui makhluk itu hanya karangan semata alias hoaks. Cerita ini dibuat dengan mengambil ide dari kisah legenda kolor ijo, dengan alur cerita yang dimodifikasi. Kolor ijo merupakan sebuah kisah legenda yang cukup terkenal di Indonesia. Dalam cerita ini, kolor ijo bukanlah setan maupun tuyul tapi hanya manusia biasa yang menggunakan ilmu hitam. Toha adalah laki-laki muda yang hidup seorang diri karena orang tuanya entah kemana. Toha berusaha tetap bertahan hidup dengan segala cara yang penting halal, memiliki kulit sawo matang dan tubuh atletis, serta wajah sangat tampan. Toha adalah seorang pekerja kuli bangunan. Sudah terbiasa bekerja dengan telanjang dada dan memakai celana pendek atau celana kolor. Toha tinggal di gang sempit dengan biaya bulanan sangat murah. Ia mempergunakan uangnya sehemat mungkin. Karena tubuhnya atletis dan pejantan sejati, banyak gadis-gadis kagum. Setiap hari, yang diterima caci maki dari mandornya, seorang yang cerewet dan kejam. Toha tetap tabah menghadapi cobaan itu. Di suatu pagi yang cerah Toha siap berangkat kerja. Hanya memakai celana kolor warna hijau, dengan semangat yang membara berangkat ke tempat kerjanya, walaupun bekerja sebagai kuli bangunan. "Mas Toha, ayo kerja banyak kerjaan," teriak temannya. "Siap, Bang." Toha dan teman-temannya bekerja dengan semangat dan kerja keras. Toha termasuk kuli yang rajin dan pekerja keras. Tapi, jika melakukan kesalahan dan kelalaian sedikit, biasanya dia akan dimarahi dan dihina oleh mandornya. Waktu menunjukkan pukul 12 siang, matahari berada pada titik puncaknya dan cuaca begitu sangat panas menyengat. Tubuh Toha tampak basah kuyup dan licin dibanjiri keringat. Kulitnya hitam, namun tubuhnya sangat kekar, otot-ototnya tampak terlihat jelas. Mas Toha yang ganteng." Semangat kerjanya hari ini, sapa gadis yang lewat. "Hai, Mbak cantik." "Iya Nich, panas sampai mandi keringat," jawab Toha sambil tersenyum. Toha pun kembali bekerja. Begitu pula teman-temannya. Toha sangat senang punya sahabat Pak Ijo, hanya Pak Ijo saja yang mengerti keadaan Toha, tempat berbagi suka dan duka. "Saya pulang dulu, Bang Pak Ijo, ketemu lagi besok." Pamit Toha. "Ya Mas Toha," balas Pak Ijo. Mereka berpisah menuju ke tempat kos-kosan masing-masing. Keesokan paginya seperti biasa, Toha siap-siap kerja lagi dengan celana kolor hijaunya yang selalu setia ia pakai. Toha bekerja keras hingga sore hari. Entah kenapa sampai sore tak terlihat Pak Ijo sahabatnya. Sepulang kerja Toha, datang ke rumah sahabatnya Pak Ijo, tampak sepi rumahnya.
Tak lama kemudian kerabat Pak Ijo datang menghampiri Toha yang berdiri di depan pintu rumah Pak Ijo. Mendengar cerita kerabat Pak Ijo, Toha hanya diam membisu dan tak terasa air matanya membasahi wajahnya. Pak Ijo meninggal karena dibunuh tadi malam. Toha langsung berlari menuju ke pemakaman sahabatnya Pak Ijo, tak peduli gelapnya malam dan dinginnya udara. Terlihat sangat gelap dan mengerikan kuburan ini. Duh, gelap dan seram juga di kuburan sendiri pada malam hari. Pak Ijo mulai ketakutan juga. Pak Ijo berusaha tetap berani, walau bulu kuduknya berdiri. Tiba-tiba terdengar suara petir walau tak ada hujan. Toha kaget, bulu kuduknya langsung berdiri dan merasa ketakutan. Muncullah asap hitam di hadapnya. Asap itu mengumpul membentuk sosok makhluk berwarna merah dan tanduk di kepalanya. Toha secara refleks mundur tapi jatuh duduk di tanah. Hai anak muda, aku syaiton yang muncul ketika seorang mengalami musibah dan menderita. Aku lahir karena kebencianmu. Kau banyak mengalami hal buruk dalam hidupmu selama ini, kata sosok merah. Kamu mau menolongku? Jawab Toha gemetar. Tentu, mau berubah hidupmu. Akhirnya Toha dan sosok merah melakukan kesepakatan mereka berdua. Pada intinya Toha apabila mengatakan kolor ijo, maka dirinya tak akan terlihat, tapi ingat mantra itu hanya digunakan pada malam hari. Semakin kau berbuat jahat, semakin kuat dirimu dan ingat jiwamu menjadi milikku, Toha, jawab syaiton dengan licik sambil tertawa. Sosok merah itu pun menghilang. Toha tak sabaran untuk menjajal mantra barunya. Kolor ijo, ucap Toha. Toha keluar dari kuburan. Di sepanjang jalan orang-orang yang ditemui tak melihat dirinya. Benar-benar hebat, ujar Toha dengan wajah iblisnya. Keesokan harinya Toha kembali kerja seperti biasa. Tiba-tiba mandornya datang. Hi, Toha kerja yang becus. Jangan malas, bentak mandornya. Tanpa alasan yang jelas, Toha hanya diam dan dia menerima cacian dari mandornya. Kolor ijo. Toha datang ke rumah mandornya tengah malam. Dia melihat mandornya tertidur pulas di kamarnya. Tak sengaja melihat anak gadis mandornya sedang tertidur pulas di ranjangnya. Diperhatikan gadis itu, begitu manis dan cantik, kulitnya putih mulus, tubuhnya sintal dan seksi, mengundang nafsu Toha. Kamu manis sekali, sayang, aku akan menikmati tubuhmu, ucap Toha dengan wajah iblisnya. Toha naik ke kasur dan membuka selimut gadis itu perlahan-lahan. Langsung menindih tubuh gadis itu dengan badannya yang kekar. Gadis itu terbangun. Matanya terbuka lebar untuk melihat siapa yang menindihnya. Namun tak melihat siapa yang telah menindihnya. Mau berteriak, Toha telah membungkam mulutnya. Diperkosanya gadis kecil itu dengan penuh nafsu. Sang gadis hanya bisa mengeluarkan air mata, dan tak bisa melihat siapa pelakunya. Hahaha. Toha pergi setelah nafsunya terpuaskan. Gadis itu menangis, keluar darah dari alat kemaluannya. Berlari ke kamar ayahnya. Menceritakan semua yang dia alami. Sepulang di kos, Toha merebahkan diri di kamar.
Kau hebat Toha, luar biasa, puji Syaiton yang muncul tiba-tiba di hadapannya. Toha hanya tersenyum puas. Keesokan harinya Toha bekerja seperti biasanya. Sesampainya di tempat kerja, teman-temannya belum bekerja, sedang asyik mengobrol sesama pekerja. "Kok belum kerja?" tanya Toha pada temannya. "Begini Mas Toha," jawab temannya sambil menyodorkan koran. Segera koran itu dibaca oleh Toha. Terjadi pemerkosaan tadi malam. Korban mengaku diperkosa oleh sosok pemuda mistis, yang disebut kolor ijo. Menurut korban, pemuda yang dijuluki kolor ijo, tidak memakai baju dan hanya mengenakan celana pendek warna hijau. Wajah pelaku tak dapat dilihat, kata korban. Aksi kolor ijo semakin meresahkan dan merajalela. Berita banyak dipenuhi oleh kasus pemerkosaan oleh kolor ijo yang tak kasat mata. Banyak wanita yang menjadi korban. Kemunculannya juga membuat warga yang merasa resah berputar otak supaya rumahnya tak didatangi sosok itu. Bambu kuning dan daun kelor digunakan menjadi penangkal. Dua benda itu diikat, disimpan di pintu. Bambu kuning dan daun kelor di pintu itu merupakan pemandangan yang lazim ditemui kala itu. Sebagian masyarakat meyakini, benda itu bisa menangkal kolor ijo yang meresahkan. Singkat cerita, di alam baka yang semu, bukan surga maupun neraka. Toha membuka matanya, masih telanjang dada dengan kolor hijau. "Di mana aku?" "Syaiton." "Katakan di mana aku," teriak Toha. "Kau ada di lembah roh iblis, kolor ijo. Kau milikku. Jiwamu akan selamanya berada di sini, ingat perjanjian kita," jawab Syaiton sambil tertawa. Tempat itu dipenuhi oleh arwah berbentuk bola api. Jumlah mereka tak terhitung, mereka adalah kumpulan arwah jahat. "Ayo kolor ijo kita bermain," teriak arwah jahat yang lain. Bola api itu terus berputar-putar di sekitar tubuh Toha. Sampai sekarang keberadaan Toha entah kemana, seperti ditelan bumi. Seiring meredanya fenomena kolor ijo yang terjadi sekitar tahun 2000-an. Kolor ijo hanya sebuah cerita yang diceritakan dari mulut ke mulut. Setiap daerah berbeda pula jalan ceritanya.